Jika pemerintah menetapkan Idul Adha 1436 Hijriah jatuh pada tanggal 24 September hari Kamis mendatang, namun ratusan jamaah An-Nasir di Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa sudah melaksanakan sholat Idul Adha pagi tadi. Berbeda dengan keputusan pemerintah yang telah menetapkan sholat Idul Adha jatuh pada 24 September 2015 Kamis mendatang, ratusan jamaah An-Nasir di Desa Mawang, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa sudah melaksanakan sholat Idul Adha pagi ini, Selasa 22 September 2015. Jamaah yang memiliki ciri khas yakni jubah dan sorban hitam serta rambut berwarna kuning ini meyakini jika 10 Zulhijjah jatuh pada hari Senin kemarin. Namun karena jatuhnya pada pukul 3 sore, maka sholat Idul Adha diundur dan baru dilaksanakan pagi hari. An-Nasir meyakini jika 10 Zulhijjah sudah masuk pada Senin kemarin berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan ruqyah serta perjalanan bulan Ramadan dan Zulkaidah. Dalam penetapan Idul Adha, An-Nasir memperhatikan perjalanan bulan, yaitu akhir bulan menentukan awal bulan. Perhitungan mereka yakni pada hari Ahad 13 September yang lalu masuk 1 Zulhijjah, maka 10 Zulhijjah jatuh pada hari Senin 21 September 2015 sore hari. Pelaksanaan Idul Adha berlangsung hikmat diikuti sedikitnya 300 jamaah An-Nasir dan dipimpin Ustadz Lukman, pimpinan jamaah An-Nasir. Jadi singkat saja bahwa bulan Zulhijjah ini, kenapa kami yakin bahwa hari tanggal 10 Zulhijjah? Karena kami mengamati bulan sejak daripada Zulkaidahnya, bahkan sejak Ramadan kami amati terus sampai hari ini. Ternyata bahwa pada tanggal 12 di hari Sabtu, subuh hari, bulan terakhir itu sudah terbit pada pukul 5:20 di timur sana. Ini menandakan bahwa kalau konsisten pertambahan waktu setiap 54 menit malam berikutnya dia terbit, maka tidak mungkin lagi hari Ahad ada lagi bulan terbit di timur. Usai sholat Idul Adha, jamaah kemudian saling berjabat tangan dan memohon maaf. Selain sholat Idul Adha secara berjamaah, jamaah An-Nasir juga akan melakukan pemotongan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi. Selain jamaah An-Nasir, ada pula yang meyakini pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari Rabu 23 September 2015 karena ukuf haji di Arafah telah dilaksanakan pada Selasa 22 September. Namun pemerintah sendiri menetapkan Idul Adha jatuh pada 24 September 2015. Dari Kabupaten Goa, Alfian Sam, GoTV memberitakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta seluruh dinas peternakan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan untuk melakukan pengawasan lebih ketat untuk mengantisipasi masuknya sapi kurban yang berpenyakit. Mengantisipasi adanya sapi yang tidak layak konsumsi atau berpenyakit jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat edaran ke seluruh dinas peternakan di kabupaten kota Sulawesi Selatan untuk melakukan pengawasan lebih ketat. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan sapi-sapi yang berpenyakit bisa saja masuk ke Sulsel karena daerah ini berbatasan langsung dengan berbagai provinsi lainnya di Indonesia termasuk dari negara lainnya. Pengawasan dengan melibatkan dinas terkait perlu dilakukan mengingat transaksi jual beli sapi jelang Hari Raya Idul Adha terus meningkat. Para dinas peternakan kabupaten kota untuk memeriksa melakukan pemeriksaan terhadap hewan-hewan kurban yang dianggap misalnya tidak bersyarat untuk diganti. Jadi ada pemeriksaan dilakukan oleh masing-masing daerah untuk mengantisipasi hewan-hewan kurban yang akan dilakukan apakah memenuhi syarat atau tidak. Ada tim khusus yang diturunkan? Ya masing-masing di kabupaten kota sudah diinstruksikan kabupaten kota. Jadi dinas peternakan kabupaten kota ya akan melakukan itu semua. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta masyarakat untuk lebih teliti dan berhati-hati pada saat membeli sapi dengan memperhatikan surat-surat kelengkapannya sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Makassar, Syarifuddin Hamzah, GoTV memberitakan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan hari libur pegawai negeri sipil atau PNS lingkup Sulawesi Selatan pada Hari Raya Idul Adha hanya pada tanggal 24 September, yang apabila ada yang menambahnya akan mendapatkan sanksi tegas.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyarankan agar pegawai negeri sipil lingkup Sulsel mengambil izin atau cuti jika ingin merayakan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 23 September. Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan mengaku pelaksanaan Hari Raya Idul Adha yang hampir dipastikan akan berlangsung selama 2 kali tidak membuat PNS harus bolos kerja, melainkan diperbolehkan untuk cuti maupun izin. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga memastikan hari libur pegawai negeri sipil PNS lingkup Sulsel hanya pada tanggal 24 September, sehingga di luar hari tersebut seluruh PNS tetap bekerja seperti biasa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memberikan sanksi tegas kepada siapa saja yang menambah hari libur Lebaran, mulai dari pemotongan tunjangan, sanksi administrasi, dan lainnya. Melakukan sholat id pada tanggal 23 untuk dilaksanakan. Jadi tidak ada kita pembatasan bahwa tidak boleh, tetap kita buka 23 dan 24. Bagi yang mau 23 silakan 23, bagi yang mau 24 ya 24. Tetapi libur menurut kalender libur ada 24. Tetapi diberi izin kepada mereka-mereka yang tetap mau 23. Abdul Latif menambahkan, sebagai abdi negara, PNS seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, diantaranya dengan tidak menambah libur di luar ketentuan. Dari Makassar, Syarifuddin Hamzah, GoTV memberitakan.